Kasus COVID-19 di klaster pabrik printer di kawasan industri Egypt, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bertambah. Dari sebelumnya 369 karyawan terpapar COVID-19, kini 398 orang karyawan terkonfirmasi positif COVID-19. Hingga Rabu ini ada penambahan sebanyak 29 kasus positif baru yang muncul di klaster Epson Indonesia. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi menjelaskan, ditemukannya 29 kasus baru karyawan positif corona setelah dilakukan tes usap massal terhadap 4.000 karyawan pabrik printer tersebut. Proses pelacakan terhadap kontak erat pun terus dilakukan. Ada penambahan kasus yang sebelumnya 369, hari ini ada 398 yang terkonfirmasi positif. Itu dari hasil tracking yang 4.000 itu gimana? Ya, jadi dari hasil itu memang yang belum keluar semuanya, terus masih dilakukan pemeriksaan. Jadi dari yang diperiksa itu kita masih menunggu yang selain yang keluar. Bagaimana penularan COVID-19 di klaster industri di Kabupaten Bekasi bisa sangat tinggi dan upaya penanganan serta pencegahannya. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ibu Sri Eni Maininarti. Selamat siang, Bu Eni. Selamat siang, Mas Dino. Ya, Bu Eni, ini menjadi perhatian kita bahwa ada 46 perusahaan ataupun 46 klaster industri yang saat ini terkonfirmasi karyawannya positif COVID-19. Lalu apa saja hasil dari Dinkes Kabupaten Bekasi terkait dengan meningkatnya klaster industri ini terpapar corona? Jadi awal pertama sekali justru kita dapat laporan itu dari rumah sakit. Karena ada penambahan laporan positif konfirmasi dari rumah sakit itu sebanyak 26 sebenarnya. Dari Epsonnya sendiri, dari perusahaan sendiri belum melapor saat itu. Jadi kita langsung gugus tugas turun ke perusahaan meminta laporannya secara resmi. Ini agak telat waktu itu pelaporan ke kami memang. Jadi memang agak sedikit disayangkan, padahal kita dari awal sudah mempunyai protap bahwa pada saat ada kasus terkonfirmasi satu positif perusahaan harus melapor gitu. Jadi kemarin padahal awal hanya sedikit yang terlaporkan, terus pada saat kita datang ternyata case-nya terus bertambah. Dan ini kemungkinan akan terus bertambah karena masih ada 100 sampel lagi yang belum keluar hasil kalau saya tidak salah sampai hari ini. Jadi kalau langkah-langkah pemerintah daerah sebenarnya dengan pihak perusahaan sendiri sebenarnya sudah punya protap yang sangat bagus ya di perusahaan. Dari awal sekali Epson ini menjadi salah satu perusahaan yang kita bisa maksudnya majukanlah untuk bisa dicontoh sebenarnya langkah-langkah yang mereka ambil selama ini. Jadi case-nya ini muncul lebih ke arah tadi sudah disampaikan oleh juru bicara kita bahwa ada faktor yang ketidakjujuran menurut kami di karyawan pada saat mereka memang sudah punya keluhan itu sebenarnya harus sudah menahan diri atau untuk datang langsung ke klinik dan langsung menyampaikan ke perusahaan. Jadi hal-hal tersebut sepertinya tidak berjalan dengan baik kemarin di perusahaan. Ya, hingga saat ini sudah terkonfirmasi ada 369 karyawan yang positif, dan apa saja upaya agar penanganan di kawasan klaster industri ini dapat terantisipasi, karena bisa jadi koordinasi maupun keterbukaan ini yang menjadi evaluasi bersama dari gugus tugas Kabupaten Bekasi, Bu Sri Eni. Ya, jadi awal pertama sekali sebenarnya perusahaan masih mengisolasi kontak erat. Jadi kontak erat karyawan ini jumlahnya total hampir 13.374 kalau saya tidak salah. Dan kontak eratnya itu dari awal didapat di angka 1.440-an, kira-kira seperti itu. Jadi isolasi ini hanya berlaku dulu untuk yang kontak erat dan suspek tadi. Dengan PCR swab dilakukan pada si kontak erat tadi. Hasil masih menunggu. Nah, awal masih seperti itu, tapi ternyata pada kondisi hasil terus bertambah, perusahaan memutuskan untuk segera menutup. Jadi ada 1 hari 2 hari lah sempat kan ada 4 pabrik kalau nggak salah, E1, E2, E3, E4. Jadi E1, E2 ini tinggi sekali angka kasusnya, sementara E3 dengan E4 enggak. Jadi mungkin di produksi E4 ini masih berjalan. Kami memang menyerahkan ke pihak perusahaan untuk benar-benar karena
produksi ini memang kadang-kadang ada terkait komitmen dari pihak perusahaan ke yang lain-lain ya, ada kewajiban segala macam. Kita juga mengimbangi hal-hal tersebut. Jadi kalau kemarin akhirnya kalau terjadi penambahan kasus yang sangat menurut kita sangat signifikan naiknya, kita masih menunggu angka 100 lagi nih dari hasil swab apakah akan ada penambahan atau tidak. Awal kemarin sih 369, hari ini 398 posisinya. Jadi memang ada terus rata-rata dari sekian kasus ini hanya 26 orang yang dirawat. 26 orang dirawat dengan yang punya keluhan yang agak sedikit beresiko tinggi itu satu orang sebenarnya yang kondisinya sekarang di ICU. Lainnya memang orang tanpa gejala. Banyak tanpa gejala. Jadi kami langkah pertama tetap perusahaan mengharuskan semua karyawan diisolasi mandiri di rumah karena sekian banyak 13.000 ini Mas Bino ya, 13.000 orang yang memang harus diisolasi dan dibutuhkan komitmen bersama dari semua karyawan ini untuk benar-benar mengisolasi dirinya 14 hari ini. Karena mereka wajib membantu yang lain supaya mereka tidak menjadi sumber penularan. Dan itu dilakukan perusahaan dengan pengawasan. Perusahaan punya jenjang yang tadi disebutkan oleh juru bicara bahwa ada satgas yang turun ke bawah dan pemantauannya dilakukan seperti itu. Dan si perusahaan apabila ada karyawan yang tidak mengikuti aturan, mereka akan terkena sanksi. Jadi ada surat peringatan lah seperti SP yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Pengawasannya ketat sekali informasi dari pihak. Ya, Ibu, ini tercatat bahwa ada 26 ataupun lebih dari 20 orang yang dirawat dari 398 kasus dan mayoritas saat ini adalah karyawan dengan corona tanpa gejala. Lalu hingga saat ini apa langkah pelacakan? Tentu bahwa kita mengetahui bahwa klaster di Kabupaten Bekasi sendiri bukan saja karyawan yang tinggal di domisili di Kabupaten Bekasi, namun juga ada dari luar wilayah Kabupaten Bekasi. Lalu bagaimana dengan penelusuran baik terkait dengan keluarga maupun orang-orang yang sebelumnya kontak erat dengan 398 karyawan ini, Bu? Iya, jadi sebenarnya kalau inkubasi penyakit kita tahu bahwa ada 14 hari. Jadi kalau misalnya mereka diperiksa hari ini, kita harus runut 14 hari ke belakang. Terus seperti itu. Tidak akan selesai masalahnya kalau tidak ada ingatan ya atau jadi kejujuran dari orang tersebut. Kadang-kadang pihak perusahaan juga kami minta untuk membantu meminta karyawan apabila yang terkonfirmasi positif ini pernah kontak sama mereka yang tadinya tidak masuk dalam list kontak erat harus masuk ke sana sebenarnya. Tapi itu dibutuhkan kejujuran karena pengawasan 13.000 luar biasa. Nah, kalau dengan dinas terkait kawan-kawan di sekitar ya itu surveillance berjalan. Jadi ada informasi yang data alamat kita punya, segala macam kita punya langsung diinformasikan. Ini memang butuh waktu. Tapi yang paling penting adalah mereka menerapkan isolasi tadi Pak. Isolasi mandiri yang memang apapun judulnya harus mengisolasi, termasuk di pihak keluarga sendiri. Nah, beberapa case yang terkonfirmasi positif, pihak keluarga sudah dilakukan isolasi dan apabila tidak mempunyai keluhan sih, kita mungkin swabnya sekian banyak ini agak berat sekali memang kalau dilakukan sesegera mungkin. Jadi bertahap tetap dilakukan. Kemampuan Kabupaten Bekasi sehari memang hanya Dinas Kesehatan itu 300 swab per hari. Sementara kalau case-nya sampai ribuan seperti ini ya tidak hanya cuma di satu klaster ini, yang lain-lain juga butuh perhatian. Diharapkan semua berperan serta untuk melakukan protokol kesehatan dengan maksimal dan melakukan isolasi mandiri yang dengan baik, sebaik-baiknya. Yakinkan bahwa setiap tempat kita lakukan isolasi mandiri, termasuk di rumah tangga kita sendiri. Oke, Bu. Terakhir untuk di kawasan industri saat ini seperti apa agar penerapan maupun protokol kesehatannya bisa dilakukan dengan ketat, lalu tercatat hingga saat ini ada 46, lalu bagaimana dengan industri-industri lainnya, apakah juga cukup ketat dan menjadi contoh bahwa wilayah-wilayah lain dapat menangani ataupun memutus penyebaran virus corona? Jadi kalau semua perusahaan sebelum mereka melakukan aktivitas di kegiatan produksi mereka, sebenarnya mereka mengajukan kepada gugus tugas untuk melakukan operasional pabrik tersebut dengan protokol kesehatan yang mereka buat dan semuanya baik sekali, tidak ada yang tidak baik. Balik lagi ke perilaku kita, petugas, karyawan yang di dalamnya. Kadang-kadang ya ini lebih harus ditimbulkan kembali disiplin, kejujuran dan kepatuhan mereka. Ada 3 hal yang kita support di sini. Kaitan dengan kondisi yang darurat menurut kita di pabrik ini, Pak Bupati Kabupaten Bekasi mengeluarkan instruksi bahwa semua pabrik itu harus
cuma 50% lah beroperasional. Jadi kalau misalnya awalnya 100 orang yang harus kerja, sekarang hanya 50. Even itu tidak ada kasus. Jadi kita kurangin sama rata semua untuk seluruh perusahaan. Kira-kira seperti itu. Nanti akan dikeluarkan surat edarannya oleh Dinas Perindustrian. Tidak lanjut dan ini menjadi keputusan yang memang harus diikuti. Produksi, ekonomi tetap harus berjalan, tapi keselamatan tetap yang utama. Artinya keselamatan tetap utama dan produksi tetap kita dukung untuk bergerak roda perekonomian di Kabupaten Bekasi, dan kami apresiasi terus upaya dari Dinas Kesehatan maupun gugus tugas dari Kabupaten Bekasi untuk memutus mata rantai virus corona dari klaster yang saat ini tercatat 46 klaster pabrik ataupun industri yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ibu Sri Eni Maininarti telah memberikan waktunya bersama kami di Kompas Siang.